Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Bagus Prangaditya, NPM 1832121146. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9. Kelompok 9 akan menjadikan materi tentang analisis strategi komunikasi pemasaran rumah makan Nabi Guling Panana dalam menarik minat konsumen. Untuk nama anggota kelompok kami akan diperkenalkan oleh masing-masing saat presentasi dimulai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Vena Santi Anissa, NPM 1932121534. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teoritis. Dunia pemasaran diibaratkan dengan suatu medan tempur bagi para produsen dan para pedagang yang bergerak dalam komoditas yang sama, sehingga perlu sekali diciptakan strategi pemasaran agar dapat memenangkan peperangan tersebut. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran merupakan pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Bisa mengenai strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran atau marketing mix, dan besarnya sebuah pengeluaran pemasaran. Kemudian terdapat beberapa jenis strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran transaksional, yaitu perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara besar-besaran. Terus yang kedua, ada namanya pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial ini berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi sosial networking seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan sejenisnya. Mengingat cakupannya begitu luas, perusahaan dapat membangun brand dalam waktu cepat. Yang ketiga, earned media atau public relation. Earned media ini merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah seperti testimoni melalui media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut atau bisa disebut word of mouth, membicarakan produk melalui televisi atau radio. Kemudian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi perusahaan yang ditujukan kepada konsumen melalui berbagai media dan saluran, dengan harapan terjadi perubahan pada konsumen, yaitu perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Rama Adiputra, NPM 1832121143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, terpadu yang mengaitkan kekuatan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak ditawarkan pada pasar sasaran. Komunikasi pemasaran merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan strategi dan program pemasaran. Betapapun berkualitasnya sebuah produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya atau tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka tidak akan tertarik mereka membelinya. Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen saat ini dan konsumen potensial berkeinginan masuk dalam pertukaran. Selanjutnya adanya tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama adanya memberikan sebuah informasi, yang kedua adanya membujuk atau persuading, dan yang ketiga adanya mengingatkan atau reminding. Selanjutnya adanya minat beli. Minat beli menurut Kotler, minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk apa yang dilihatnya. Dari sana timbul ketertarikan untuk membeli agar dapat memilikinya. Minat beli konsumen akan timbul dengan sendirinya jika konsumen sudah merasa tertarik atau memberikan respon yang positif terhadap apa yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya adanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep marketing communication. Marketing communication juga dapat dinyatakan sebagai kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan pada konsumen dengan menggunakan berbagai media dengan harapan agar komunikasi dapat menghasilkan 3 tahap perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. Marketing communication juga merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang lebih luas, yaitu strategi komunikasi pemasaran terhadap minat beli konsumen. Om Swastiastu. Saya Inyoman
Adi Gunawijaya, NPM 18321221110. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jalan Nusa Kambangan, Gang 33, nomor 4 Denpasar, Bali, Indonesia. 2. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah komunikasi pemasaran rumah makan babi guling Pan Ana dalam menarik minat beli konsumen. Identifikasi variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas, yaitu strategi komunikasi pemasaran atau X. 2. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen atau Y. Definisi operasional variabel. Strategi komunikasi pemasaran atau X adalah cara yang digunakan rumah makan babi guling Pan Ana dalam menarik minat konsumen agar setia atau loyal terhadap produk olahan makanan yang dihasilkan rumah makan babi guling Pan Ana, serta memiliki tujuan lain, yaitu agar bisa memberikan pembeda antara produk olahan makanan yang dihasilkan rumah makan babi guling Pan Ana dengan rumah makan sejenis lainnya. Minat beli konsumen atau Y adalah cara yang digunakan rumah makan babi guling Pan Ana dalam menarik minat konsumen agar setia atau loyal terhadap produk olahan makanan yang dihasilkan rumah makan babi guling Pan Ana dan selalu memberikan apa yang diperlukan konsumen terkait dengan dunia perkulineran. Penentuan informan. Pemilihan informan sebagai sumber tetap dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Adapun untuk memperoleh informasi melalui wawancara, maka penulis menerapkan narasumber atau informan yang dianggap memahami permasalahan dan menangani bidang yang diteliti. Metode pengumpulan data. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan staf kasir untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti masalah-masalah tentang bauran pemasaran konvensional dan efektivitas penjualan. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Astini dengan NPM 18321214456. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas di gambaran umum perusahaan. Nama babi guling Pan Ana diambil dari nama belakang pemilik, yaitu Iwayan Perdana. Bertempat di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar. Usaha babi guling ini sudah digeluti selama 2 tahun, terhitung dari 2018 lalu. Omset yang didapatkan dari usaha ini mencapai hingga 20 juta per hari, membuktikan banyaknya pelanggan yang menyukai cita rasa babi guling Pan Ana. Sejak tahun 2018, dengan cepat mendapatkan perhatian dari penggemar masakan babi guling. Bahkan dalam situasi wabah pandemi di tahun 2020, banyak usaha mengalami kelesuan, namun rumah makan babi guling Pan Ana justru mengalami peningkatan. Pemilik usaha rumah makan ini, Iwayan Perdana, mengatakan bahwa salah satu faktor kenaikan omset penjualan karena strategi pemasaran yang efektif, yaitu melalui ranah digital. Menu yang ditawarkan di warung babi guling pun cukup bervariatif. Salah satunya yaitu menu paling banyak dicari, nasi babi guling spesial, yang terdiri dari nasi putih hangat, potongan babi guling yang telah dibumbui, lawar, sayur, dan sambal. Berikut
struktur organisasi. Ada owner, manajer area, asisten manajer, pemimpin, staf pembukuan, tukang memasak, pelayan konsumen, dan kasir. Hasil dana pembahasan dalam menentukan keinformasian penelitian melalui pertimbangan bahwa karakter formal dianggap memiliki banyak informasi mengenai strategi komunikasi pemasaran rumah makan babi guling Pan Ana dalam menarik minat konsumen. Keinformasiannya dalam penelitian ini adalah Iwayan Perdana atau Pan Ana yang merupakan owner dari rumah makan babi guling Pan Ana. Kemudian, Gede Aryeska Prayatnya selaku marketing dan bagian admin media sosial dari rumah makan babi guling Pan Ana. Yang dalam penelitian ini berperan menjadi keinformasian untuk memberikan informasi lebih banyak, memberikan informasi seputar marketing di rumah makan babi guling Pan Ana. Kepada peneliti, pertanyaan diajukan mengenai strategi komunikasi pemasaran di rumah makan babi guling Pan Ana dalam menarik minat konsumen. Selain keinformasian, penelitian juga melakukan wawancara mendalam dengan informasi lain, yaitu konsumen dari rumah makan babi guling Pan Ana. Dalam hal ini, peneliti memilih Agus Fendi berumur 21 tahun, Dewa 21 tahun, Yoga Prayatnya 21 tahun, Eka Arsana 46 tahun, dan Michelle 28 tahun. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Bagus Prangaditya, NPM 1832121146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang hasil dari wawancara terhadap informan maupun konsumen dari rumah makan babi guling Pan Ana. Informan pertama, kami mewawancarai Iwayan Perdana atau Pan Ana. Pan Ana merupakan owner dari rumah makan babi guling Pan Ana yang saat ini sedang fokus terhadap pengembangan rumah makan babi guling yang didirikannya agar dapat menjadi lebih besar dan dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Yang kedua, kami mewawancarai Gede Aryeska Prayatnya, merupakan marketing dan admin media sosial, mulai bergabung dengan rumah makan babi guling Pan Ana pada tahun 2018, di mana rumah makan babi guling ini baru didirikan. Gede Aryeska Prayatnya merupakan keponakan dari owner rumah makan babi guling Pan Ana. Setelah menjadi marketing dan admin media sosial di rumah makan babi guling Pan Ana, peneliti juga mewawancarai 5 informan yang merupakan konsumen dari rumah makan babi guling Pan Ana. Konsumen pertama bernama Agus Fendi, berusia 21 tahun, berasal dari kota Amalapura yang saat ini merupakan mahasiswa sistem informasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bali. Agus Fendi mengetahui adanya rumah makan babi guling Pan Ana dari mulut ke mulut atau yang disebut dengan istilahnya word of mouth atau WOM. Dan ini merupakan pengalaman pertama kalinya mencoba untuk datang ke rumah makan babi guling Pan Ana. Untuk konsumen kedua, kami mewawancari Dewa D, berusia 21 tahun, berasal dari Gianyar yang saat ini merupakan mahasiswa sistem informasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bali. Dewa D merupakan teman dari Agus Fendi, dan sama halnya dengan Agus Fendi, Dewa D mengetahui rumah makan babi guling Pan Ana dari mulut ke mulut atau WOM. Konsumen ketiga yang bernama Yoga Prayatnya, berusia 22 tahun, berasal dari Blakio, Bandung, yang saat ini merupakan mahasiswa ekonomi akuntansi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bali. Yoga Prayatnya mengetahui rumah makan babi guling Pan Ana dari sosial media atau Instagram, yang saat ini bertepatan dengan event bagi-bagi nasi bungkus gratis sebanyak 500 bungkus yang diberikan secara gratis kepada masyarakat luas. Konsumen 4, kami mewawancari Michael, berusia 28 tahun, berasal dari Kediri, Tabanan, dan merupakan salah satu pegawai bank swasta yang berada di Kota Denpasar. Michael mengetahui rumah makan babi guling Pan Ana dari aplikasi ojek online, dalam hal ini GrabFood, karena ketertarikan terhadap promo-promo yang diberikan rumah makan babi guling tersebut dan ingin mencoba secara langsung serta menjadi pelanggan setia dari rumah makan babi guling Pan Ana. Konsumen kelima, kami mewawancari Eka Arsana, berusia 46 tahun, berasal dari Jembrane yang tinggal di Kota Denpasar, yang merupakan seorang public figure, yaitu salah satu personil brand SID atau Smart Is Dead. Eka Arsana mengetahui rumah makan babi guling Pan Ana dari mulut ke mulut atau word of mouth dan dari sosial media berupa Instagram. Eka Arsana menjadi salah satu pelanggan setia di rumah makan babi guling Pan Ana karena kualitas makanan yang baik dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dapat disimpulkan presentasi kali ini. Yang pertama,
Rumah makan Babi Guling Pan Ana merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang penjualan makanan. Rumah makan Babi Guling Pan Ana menjual produk makanan yang memiliki rasa tradisional yang khas. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Rumah Makan Babi Guling Pan Ana melakukan strategi komunikasi pemasaran dalam menarik minat konsumen, menggunakan strategi pemasaran digital dan pengenalan dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang kedua, adanya dalam strategi komunikasi pemasaran yang dijalankan oleh Rumah Makan Babi Guling Pan Ana, memberikan sentuhan makanan yang autentik, ciri khas Pulau Bali untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan cita rasa makanan Bali yang autentik. Yang ketiga, harga makanan yang dijual di Rumah Makan Babi Guling Pan Ana dapat dikatakan relatif terjangkau untuk makanan khas nasi campur babi gulingnya. Rumah Makan Babi Guling Pan Ana mempunyai letak yang strategis berada di tengah perkotaan, tetapi memiliki sedikit kekurangan, yaitu lokasi terlalu masuk ke dalam gang perumahan. Yang keempat, adanya Rumah Makan Babi Guling Pan Ana melakukan aktivitas promosi secara rutin di media sosial, terutama di Instagram, dengan mengunggah foto kegiatan yang dilakukan dan melakukan promosi melalui personal selling yang dilakukan oleh marketing Rumah Makan Babi Guling Pan Ana kepada para pengikutnya di media sosial. Yang kelima, Rumah Makan Babi Guling Pan Ana memiliki karyawan yang kompeten dan cekatan. Pengaruh media sosial sangat berpengaruh terhadap peningkatan omset setelah adanya promosi di sosial media. Yang terakhir, Rumah Makan Babi Guling Pan Ana memiliki tempat yang unik, yaitu bergaya Bali zaman dahulu, menjadi ciri khas tempat makannya. Staf dan owner dari Rumah Makan Babi Guling Pan Ana dalam meningkatkan citranya, yaitu mengadakan kegiatan yang bermanfaat selama bulan tertentu, seperti memberikan nasi bungkus gratis kepada para konsumennya yang memiliki nasib kurang beruntung. Melalui terjun langsung ke lapangan membagikan nasi bungkus gratis, dengan aksi sosial ini berdampak besar bagi image branding Rumah Makan Babi Guling Pan Ana. Sekian simpulan dari kelompok kami, dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan kami tutup dengan para pesanti. Om Santi.